Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Risma B. Fortansba, NIM 19033151. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan, fungsi atau proses administrasi pendidikan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Di mana yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan pada umumnya adalah semua kegiatan yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Biasanya sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional, maka tujuan administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah bersumber pada tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, mengenai kata dari administrasi pendidikan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti kata untuk atau kepada. Kemudian kata minister artinya berasal dari kata to serve atau to conduct yang berarti membantu atau mengarahkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan itu merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan, sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulus dan koordinasi personil dan iklim organisasi yang kondusif, serta menentukan perubahan esensial fasilitas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat di masa depan. Kemudian, sistem pendidikan nasional memiliki definisi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, lebih tepatnya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kemudian, sekolah sebagai sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa jenjang pendidikan adalah unsur sistem pendidikan nasional, yaitu termasuk ke dalam komponen organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau proses administrasi pendidikan. Proses sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bila kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penentuan dan penilaian seperti yang telah kita ketahui. Nah, kemudian proses administrasi pendidikan itu meliputi perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses atau cara mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif yang diperkirakan tentang perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam perencanaan kita mengenal beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi masalah, yang kedua perumusan masalah, ketiga penetapan tujuan, yang keempat identifikasi alternatif, kemudian yang kelima adalah pemilihan alternatif, yang keenam adalah elaborasi. Selanjutnya, rencana adalah sebuah penuntun yang disusun sedemikian rupa yang sulit untuk dirubah. Sedangkan perencanaan pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal, mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya secara menyeluruh dan dari suatu negara. Selanjutnya, dari mengenai fungsi atau proses administrasi pendidikan, tadi ada perencanaan, kemudian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang atau guru dan personal sekolah, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas
orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya mengenai pengarahan dari yang fungsi atau proses administrasi pendidikan tadi, ada perencanaan, pengorganisasian, dan yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk seperti pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat secara struktural maupun fungsional, pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kegiatan pengarahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan individu atau kelompok. Yang kedua, memberikan petunjuk umum dan petunjuk khusus baik secara lisan atau tertulis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang keempat adalah pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau melalui berbagai cara. Misalnya, melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, kemudian mengadakan rapat kerja atau memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian member umpan balik tentang hasil suatu kegiatan. Selanjutnya adalah pembiayaan, di mana pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah atau pendidikan di sekolah tersebut. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembiayaan ini, yaitu pertama, kita harus merencanakan tentang berapa biaya yang akan diperlukan. Yang kedua, mana dan bagaimana itu dapat diusahakan atau diperoleh. Kemudian bagaimana penggunaannya, setelah itu siapa yang akan melaksanakannya, pembukuan dan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengawasannya. Selanjutnya, dari fungsi atau proses administrasi pendidikan itu ada yang namanya penilaian. Secara lebih rinci, penilaian itu pertama, memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil. Kemudian menjamin cara bekerja efektif dan efisien. Yang ketiga, memperoleh fakta-fakta dan kesukaran dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak serta memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan itu berdasarkan kajian teori atau grand theory yang yang sudah didapatkan, maka ruang lingkup administrasi pendidikan itu yang pertama adalah administrasi kurikulum, yang kedua administrasi peserta didik, yang ketiga administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat administrasi sarana dan prasarana, yang kelima administrasi keuangan, yang keenam administrasi hubungan antar sekolah dan masyarakat, yang ketujuh administrasi tata usaha, yang kedelapan administrasi layanan khusus. Keadaan ruang lingkup ini seharusnya mendapat perhatian dengan porsi yang lebih besar agar pendidikan yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Kedelapan ruang lingkup ini berbeda dengan 8 standar pendidikan yang sudah berbeda dengan kedelapan ruang lingkup ini berbeda dengan ke-8 standar pendidikan yang sudah ada. Selanjutnya mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Pertama, administrasi tata laksana sekolah.
meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah, masalah perlengkapan dan perbekalan. Yang kelima adalah keuangan dan pembukuannya. Kemudian administrasi personel guru dan pegawai sekolah, meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Kemudian organisasi personel guru-guru, selanjutnya masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, selanjutnya rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, kemudian in-service training dan upgrading guru-guru. Selanjutnya administrasi peserta didik, meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Kemudian supervisi pengajaran. Hal yang meliputinya usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Kemudian usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. Selanjutnya mengusahakan cara-cara hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ruang lingkup administrasi adalah pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.